berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan nggak dipulangkan. Iya. Ini ibu tanggung jawab, ibu pulangkan, ya sabarlah, kayak proses. Ya, itu kalau aku Jangan sini pengumuman nggak lulus terus ibu mau minta duitnya. iya, Bu. Ibu aja kan mau jumpai bapak itu segan datang sendiri dia ke rumah. Kan ibu telepon nggak ke rumah nggak, bapak ini dari rumah, atau dia mau nggak tanyakan, nggak datang. Yang guru-guru lain mana enggak, yang lainnya mana enggak. Iya, iya. Masa guru ibu sendiri malah sibuk. Bahasanya pun nggak enak didengar di sekolah. Bang, terkait laporan kita di Polda Bang, terkait ada guru siluman ya di kawasan Langkat, itu udah bagaimana Bang perkembangan kasusnya? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini LBH mengabarkan tentang proses terkait dengan laporan guru-guru di Langkat, guru-guru honorer Langkat yang mencari keadilan dengan adanya dugaan kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi. Atas adanya dugaan kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan P3K Langkat ini, para guru sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke Polda Sumut sekitar di Januari, kan begitu. Pasca pelaporan di Januari itu sudah diproses dalam hal penyelidikan dan guru-guru sudah diambil keterangannya sebagai bentuk klarifikasi dan wawancara. Pasca telah diambil klarifikasi dan wawancara itu, pihak Polda Sumut secara tegas itu telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Itu di tanggal 16 Februari. Hal itu langsung disampaikan Kabid Humas Kombes Pol Hadi. Beranjak dari adanya penyidikan, di tingkatan jadi penyidikan itu, para guru juga sudah dipanggil sebagai saksi kapasitasnya, itu sudah memberikan keterangan. Baik keterangan yang fakta-fakta tentang dugaan kecurangan dan fakta-fakta terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan informasi yang dapat LBH Medan yang turun ke lapangan, itu sudah ada sekitar puluhan guru itu sudah diperiksa. Puluhan guru sudah diperiksa, dan kita juga yang mendampingi hari ini 112 guru honorer yang berjuang mencari keadilan itu sudah memberikan beberapa bukti-bukti, baik bukti tertulis, baik bukti percakapan dari hasil screenshot percakapan, dan per hari ini juga kita sudah banyak beredar tentang adanya dugaan rekaman ya, rekaman antara guru dan salah satu guru yang terkait dengan penyetoran uang, bahkan uang itu dimintakan begitu kembali. Dan itu juga informasi yang didapat telah diberikan kepada penyidik rekaman itu, yaitu rekaman guru yang diketahui itu kepala sekolah itu berinisial SH dan guru berinisial A. Ada percakapan tentang meminta uang kembali, dan begitu dalam percakapan tersebut dituangkan tentang sabar dari si RH itu, bahwasanya uang yang dikembalikan ini lagi ribut. Kalian pun jangan seperti itu kan gitu. Dan ibu pun tidak pilih-pilihnya lulusnya. Kalau bisa pun kalian semua lulus. Dari percakapan itu yang kita dengar dari info yang kita dapat menggambarkan tentang adanya banyak pengurusan ataupun jalur-jalur dugaan kecurangan melalui suap untuk meluluskan para peserta tertentu. Itu yang LBH ketahui hari ini, dan ini sudah menjadi bukti-bukti yang telah diterima oleh pihak Polda Sumut. Oleh karena itu, dengan adanya bukti-bukti semua itu, baik puluhan saksi, percakapan, bukti kwitansi penyerahan uang, rekaman, maka sudah barang tentu seharusnya pihak Polda Sumut itu untuk menetapkan tersangkanya. Karena ini dari 16 Februari lebih kurang hampir 1 bulan penyidikan itu sudah harus ada tersangkanya. Bukti-bukti sudah, bukti permulannya sudah cukup kan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang dikatakan tersangka lah suatu perbuatan atau keadaan, ya kan, berdasarkan bukti permulaan ataupun bukti yang cukup, itu patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, itu tersangka, gitu Bang. Kira-kira. Artinya sampai hari ini belum ada penetapan tersangka ya Bang? Ya, sampai dengan hari ini memang belum ada penetapan tersangka. Oleh karena itu, para guru yang berjuang ini sangat merasa khawatir, kan begitu, bahkan sedikit kecewa karena belum ditetapkan tersangka. Hal ini juga menimbulkan tanda tanya ya,
para guru. Kenapa sampai sekarang belum ada tersangka? Dan kemarin para guru juga merasa kecewa dan miris. Kita melihat pemberitaan dari Tribun Jumat 8 Maret itu menyatakan adanya ataupun dugaan terkesan ditutup-tutupi proses penegakan hukum di P3K Kabupaten Langkat, di mana dalam pemberitaan itu digambarkan kalau Dirkrimsus ketika ditanya di awak media dari Tribun mengatakan tentang Satpol PP, padahal ditanyakan tentang P3K. Oleh karena itu membaca dengan itu para guru ini kan khawatir, kenapa ini kok belum ada tersangkanya. Berkaca dari itu, LBH Medan sudah mengingatkan terlebih dahulu, dan itu juga bukan ujuk-ujuk menetapkan orang tersangka, karena prosesnya sudah melalui penyidikan, dan maka sudah barang tentu menurut LBH Medan tidak begitu sulit menetapkan tersangka itu. Semisal berkaca dari kasusnya Madinah, P3K Madinah itu ada 6 tersangkanya. 6 tersangkanya itu termasuk kepala dinas pendidikannya, dan begitu dan seterusnya. Oke, Batubara ada 3 tersangkanya. Kepala dinasnya, sekretarisnya itu sudah jadi tersangka. Dan kenapa hari ini Langkat belum jadi ada tersangkanya? Ini ada apa dengan Polda Sumut? Oleh karena itu LBH Medan sebagai kuasanya hari ini dari status 12 orang itu meminta secara tegas Polda Sumut dalam hal ini jangan bermain-main dalam proses penegak hukum P3K Langkat, dan jangan sampai membetieskan kasus ini. Kalau ini dilakukan maka ini akan menjadi coreng buruk 2024 citra Polri kan, dan ini akan menimbulkan semakin banyak menimbulkan distrust dari para publik, khususnya dari guru-guru Langkat yang berjuang. Kasus ini kan berawal dari adanya perekrutan ataupun pembukaan pendaftaran calon aparatur sipil negara dalam hal ini P3K yang dilakukan sekitar tanggal 19 September 2023. Yaitu dari pemerintahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh PLT Langkat saat itu membuka penerimaan ASN atau P3K. Proses itu berjalan, maka para guru-guru mengikuti prosesnya, mengikuti seleksinya, kan begitu. Namun di pengumuman awal itu tidak ada namanya seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, yang hari ini menjadi polemik dan buat ribut gara-gara itu adalah kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi. Proses itu berjalan, para guru mengikuti sekitar 2.200 orang, dan diketahui 800 orang yang lulus. Ternyata ada 203 orang saat itu yang komplain karena nilai di awal itu CAT-nya itu nilainya tinggi, tetapi karena ternyata ada nilai SKTT yang tiba-tiba di pengumuman seleksi akhir itu ada tertuang nilai SKTT dari pengumuman tersebut, itu yang membuat para guru itu yang hari ini merasa dicurangi, dijolimi, itu membuat marah dan komplain. Berkaca dari itu sudah dilakukan aksi, audiensi, bahkan RDP. Dan yang kita kesalkan adalah dari keterangan para pejabat setempat, baik PLT, Kepala Dinas, BKD itu tidak ada memberikan satu jawaban yang benar, yang sesuai dengan aturan. Bahkan parahnya adalah rekaman sudah banyak beredar ya. Semisal Kepala Dinas mengatakan kita diberikan waktu dari maghrib sampai jam 00 untuk menilai orang sebanyak itu, kan begitu, dan bahkan tidak mengetahui aplikasinya. Dan terakhir kata-kata itu mungkin yang terakhir itu adalah saat-saat jam ngantuk, itu dikomplain oleh para guru. Terus untuk yang kepala BKD-nya menyatakan dalam statementnya itu apakah kita semua tahu tentang Kepmen 14, Kepmen 659, 51, 52 kan itu. Mereka sendiri nggak paham tentang aturan yang berkaitan dengan seleksi ini. Kemenpan RB namanya, Kemen Keputusan Menteri Reformasi Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi. Itu. Dan terakhir ada statement dari PLT Bupati yang mengatakan nanti guru-guru yang tidak lulus ini kita akan prioritaskan di 2024. Hal ini menggambarkan tentang dugaan bahwasanya ini hanya sekedar lip service saja dan menilai adanya, menutup mata adanya permasalahan tentang SKTT. Berkaitan dengan proses ini berjalan, ternyata fakta-fakta itu ada dugaan penyerahan uang, Bang.
diduga sekitar 40 sampai dengan 80 juta. Kita juga sudah memberikan kwitansi penyerahan uang terhadap oknum dari guru yang saat itu diiming-iming kan begitu pada oknum K3S. K3S ini adalah pengawas kepala sekolah, dan kwitansi itu ada, dan juga rekaman dan seterusnya. Bahkan berjalannya kasus ini diduga ditemukan guru-guru yang siluman. Itu kita bisa gambarkan, ada yang sudah di pemberitaan itu guru-guru siluman itu, semisal itu namanya SDP, itu ada di guru bulu kumpal ya, Langkat, itu yang terdaftar di sekolah tersebut, padahal dia diduga itu staf di dinas pendidikan, dugaannya begitu. Terus ada dugaannya berdasarkan berita Tribun juga, ada 5 guru itu di SMP Bahorok ya, ada 5 guru, dan parahnya satu ada berinisial DI dan begitu, yang diduga dia terdaftar sebagai pegawai non ASN di PUPR Langkat, namanya tercatat di absen tersebut sebagai bidang komputer sumber daya air dan begitu. Tapi hari ini lulus di P3K Kabupaten Langkat. Ini menggambarkan LBH menilai adanya dugaan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif ya. Bahkan ada dugaan tindak pidana korupsi yang sedang hari ini dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Sumut. Nah, untuk harapannya gimana nih Bang? Baik, LBH Medan sebagai kuasa dari para guru atau ratusan guru itu berharap bahwasanya Kapolda Sumut menjalankan tugasnya sebagaimana aturan berlaku, segera menetapkan tersangkanya karena tidak sulit berkaca dari Madinah dan Batubara. Terus dalam hal ini meminta kepada Bupati untuk membatalkan hasil akhir tersebut. Begitu juga mendesak Kementerian Menpan RB maupun Panselnas dalam hal ini BKN untuk membatalkan itu. Dan tidak ada lagi guru-guru yang terintimidasi dalam kasus ini, karena berjalannya kasus ini ada guru intimidasi untuk pelarangan untuk beraksi, intimidasi menakut-nakuti saat memberikan keterangan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan dugaan kecurangan, perbuatan terkait dengan tindak pidana korupsi itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 tentang HAM, DUHAM, bahkan bertentangan dengan peraturan kementerian juga. Ada peraturan keputusan menteri nomor 14 tahun 2003, lalu Permen Pan RB 658, 651, 659, 51, 52, dan peraturan-peraturan lainnya, bahkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LBH Medan secara tegas meminta kepada Kapolda Sumut dan PLT Bupati untuk serius menangani perkara ini. PLT Bupati segera membatalkan itu. Dan ini menjadi evaluasi dari Menteri Menpan RB ya. Evaluasinya apa? Untuk tidak lagi menyertakan tentang SKTT itu. Karena ini bermasalah, ini jadi isu nasional kan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Itu kan dulu sama bapak itu udah datang ke rumah. Udah dibilang dipulangkan, iya. Janganlah kayak gitu. Kayak Isa itu mulutnya itu jangan kayak gitu. Kok kan Ibu udah usaha. Iya. Ibu pun maunya lulus semua, bukannya ibu pilih-pilih. Ibu pun nggak lulus. Iya gitu Bu. Janganlah kayak gitu. Kalian kok nggak percaya? Bukan sama ibu. Udah dibilang sama bapak itu malam minggu, kok tak suruh datang ke rumah. Ngomong sendiri sama bapak itu, nggak mau. Kalau hari Selasa mau minta ayo kita sama-sama kata bapak itu biar tahu. Jangan fokus ke sama ibu. Oh janganlah Bu, kan itu tuh karena bapaknya Bu, bapak sih karena Sabar. kan itu kan kabar tuh. Nanti ibu kalau kayak gini kalian guru honor ibu termasuk Aisyah, nanti ibu suruh masuk guru ketiga di situ. Tengok aja lah. Gimana Bu? Ibu kok gitu kalian. Ya udah lah. Ibu pulangkan, kalau nggak dipulangkan bapak itu pakai duit ibu pribadi pun ada. Iya Bu. Iya. Jangan kayak gitu. Sabar kenapa? Kita mintanya itu bukan sama orang sembarangan. Iya. Suasana masih ribut, ya pakai waktu lah. Iya. Di semalam malam minggu dia ke rumah, kalau suruh ibu datang nggak mau. Iya. Kan karena bapak itu Bu kan. Mana itu enggak? Ya nggak karena bapak itu aja, ya termasuk Isa. Termasuk siapa yang nggak komen cuma si Noni. Berarti kan nggak kompak, nggak percaya sama ibu. Kalau nggak, yuk kita sama-sama datang ke sana biar tahu. Ya udahlah
lah Bu, yang penting percayakan aja lah sama Ibu kan. Kan udah Ibu tanggung jawab, dan kemarin Ibu pulangkan. Iya Bu. Nanti kalau kepala Ibu masukkan huruf P3 tempat kita, baru kan nggak dapat kelas. Iya Bu. Angguan kan pengumuman tuh nggak dapat tempat, belum ada penempatan. Iya. Orang pada milih tempat sekarang mau kemana. Iya. Ya sabar kenapa orang pengumuman masih 2 hari. Orang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan nggak dipulangkan. Iya. Ini Ibu tanggung jawab, Ibu pulangkan. Ya sabarlah, kayak proses. Ya, itu kalau aku Jangan sini pengumuman nggak lulus terus Ibu mau minta duitnya. Iya Bu. Ibu aja kan mau jumpai Bapak itu segan datang sendiri dia ke rumah. Kan Ibu teleponan nggak ke rumah nggak? Bapak ini dari rumah, nggak ada yang mau nggak tanyakan. Nggak datang. Yang guru-guru lain mana enggak? Yang lainnya mana enggak? Iya. Masa guru Ibu sendiri malah sibuk? Bahasanya pun nggak enak didengar di sekolah. Bukannya Ibu nggak usah, tahunya kalau Ibu usaha capeknya kayak mana-mana. Iya. Malam nggak tahu malam Ibu ke sana hujan sama bapak. Supaya apa? Supaya kan lulus semua. Iya. Ibu nelfon bapakmu nggak diangkat. Kalau udah Ibu ambil, Ibu antar ke rumahmu, Ibu kasihkan langsung ke bapak sama mamamu. Iya. Mana Bu? Aku pun dah ditekan-tekan sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.